Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Ayu Akita, NIM 1218047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyerapan fatwa DSN dalam undang-undang tentang perbankan syariah. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penyerapan fatwa DSN dalam undang-undang tentang perbankan syariah. Ini dimulai dari sebuah seminar tentang bunga bank dan perbankan pada 18 sampai 20 Agustus 1992 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil seminar tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Nah, dari hasil musyawarah tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang diutarakan untuk segera membentuk kelompok kerja agar membentuk Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksudkan tersebut yaitu tim perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Nah, untuk penyerapan fikih muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal 6 huruf M. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 6 huruf M beserta penjelasannya sama sekali tidak menggunakan istilah Bank Islam ataupun Bank Syariah. Namun pada pasal tersebut hanya menyediakan pembiayaan bagi pelanggan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada rumusan peraturan pemerintah. Jadi kesimpulannya bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil itu merupakan istilah bagi Bank Islam dan Bank Syariah yang dirujuk kepada penjelasan pasal 1 ayat 1 PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selama industri perbankan syariah berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur regulasi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun selepas itu regulasi khusus yang diperlukan untuk mengatur perbankan syariah saja, karena hal ini perbankan syariah sudah berjalan selama 16 tahun dan namun dasar hukumnya itu baru disahkan pada tanggal 18 Juni 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberi aturan yang jelas dan lebih khusus tentang usaha perbankan syariah. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini memuat 13 bab dan 70 pasal. Nah, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, undang-undang ini juga menyebutkan aturan yang berkaitan dengan keputusan syariah. Otoritas kepatuhan syariah kepada MUI yang dijalankan secara teknis oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian pengamalan hasil fatwa DSN ini dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk dalam setiap bank syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan untuk merealisasikan fatwa yang dikeluarkan MUI ini, maka dibentuknya Komite Perbankan Syariah atau KPS. Selanjutnya untuk fatwa Majelis Indonesia MUI hampir seluruhnya sudah terserap ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga fatwa tersebut menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah ini juga menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.
Untuk penetapan MUI ini menjadi salah satu lembaga yang berhak menyelenggarakan fatwa fikih muamalah khususnya dalam praktik perbankan syariah. Fatwa MUI ini telah menjadi pedoman dalam kepatuhan ataupun sistem syariah. Jadi undang-undang itu hanya menguatkan kedudukan MUI dalam memberi bimbingan dan dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, penyerapan fatwa ke dalam undang-undang dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa jenis usaha menjadi prinsip syariah, seperti jenis penawaran palsu atau bai al-najs, lalu menjual sesuatu yang belum dimiliki atau bai al-ma'dum. Selanjutnya, menggunakan informasi yang untuk mengambil keuntungan atau insider trading, lalu menimbulkan informasi yang menyesatkan dan penimbunan dengan prinsip syariah yang melarang horor. Nah, penyerapan fatwa MUI ini ke dalam undang-undang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, jual beli, dan jasa. Undang-undang perbankan syariah yang mengatur tentang penghimpunan dana adalah serapan dari fatwa tentang giro, tabungan, dan deposit dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang penyaluran dana dan pembiayaan adalah serapan dari fatwa tentang musyarakah, murabahah, salam, istighna, ijarah, ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, dan al-qard. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang jasa adalah serapan dari fatwa tentang wakalah, kartu kredit, dan letter of credit. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur tentang jual beli adalah serapan fatwa dari tentang murabahah, salam, dan istighna.